Sistem pembalasan emosi. Resmi terikat dengan inang Lin Chen. Hadiah pertama masuk 5.000 yuan. Picu penyesalan mendalam Sumeni, hadiah bisa berlipat hingga 1 juta. Oke, putus ya. Gimana? Kamu nggak terima? Masa ya kamu bisa kaya mendadak? Jangan mimpi. Kamu akan menyesali setiap kata hari ini. Cih, menyesal? Aku malah bersyukur. Cepat-cepat ninggalin kamu si pecundang. Kamu ngapain banyak omong sama si miskin hina ini? Yah, ayo pergi. Pecundang gak ada greget. Kalian semua akan bayar harga untuk emosi hari ini. Wah, masih ngomong kasar nih, coba denger. Aduh, gengsi tapi sengsara. Beneran, nasib miskin masih ngomong kasar. Wah, tahun baru selesai, lihat wajahmu. Sumeni mempermalukanku di depan umum. Ini bukan urusanmu. Bagaimana bisa bukan urusan? Kita sudah sekamar lama. Sudah lama kulihat, kamu ini terlalu pendiam. Tidak ada romantisme, juga tidak bisa cari uang banyak. Wajar saja Sumeni meninggalkanmu. Kamu juga pikir aku tidak berguna. Tentu saja. Pulang kerja cuma di rumah. Tidak bisa bergaul, juga tidak bisa memanjakan wanita. Seumur hidup cuma gaji pas-pasan, pasti miskin sengsara. Kalau aku jadi Sumeni, aku juga ikut anak orang kaya. Miskin sengsara. Tunggu, di kartu bankmu. Kok tiba-tiba ada 20.000 lebih? Dapat uang dari mana? Jangan-jangan pinjam online? Aku tak perlu pinjam online. Jangan-jangan kamu punya kerja sampingan? Biasanya kelihatan jujur. Tak disangka kamu punya kemampuan ini. Kemampuan bukan cuma omong doang. Wah Lin Chen, kita kan teman sekamar. Kalau ada cara cari uang, ajak aku dong. Ada caranya, tapi takut kamu cuma mau gengsi, tidak tahan. Aku pasti tahan. Asal bisa cari uang, apa saja kulakukan. Mendeteksi Li Mengyao menjilat. Ekspektasi fluktuasi emosi, memicu hadiah kecil terus. Buka petunjuk baru. Pemicu kekaguman wanita. Bisa buka skill upgrade level lebih tinggi. Mau ikut aku cari uang? Tunjukkan perlahan. Lin Chen, manajer sang cari. Proposal proyek yang dikirim kemarin. Ada celah, klien langsung komplain. Ini harus jadi tanggung jawabmu sepenuhnya. Proposal sudah kuperiksa berulang, tidak ada celah. Gimana masalah? Berani membantah? Proposal kan buatanmu. Kalau salah ya tanggung jawabmu. Dengar ya. Kinerjamu bulan ini dipotong semua. Plus tulis laporan 1000 kata. Iya Lin Chen, kalau salah. Mengaku saja, ngapain melawan manajer? Hubunganmu biasa saja, kalau tidak nurut. Bagaimana bisa bertahan di perusahaan? Manajer Zhang jangan terlalu yakin, aku punya. Backup asli dan jejak revisi jelas sekali. Siapa yang main-main? Bisa langsung kami kirim ke atasan untuk diverifikasi. Kamu berani bawa nama atasan? Hanya bahas fakta. Kamu ambil hasil kerja orang. Mengambil milik sendiri, kalau ada kesalahan langsung lempar ke bawahan. Pak Zhang, ini gak pantas deh. Kamu udah berani ya? Berani terang-terangan melawan aku? Dengar ya, selama aku masih di posisi ini. Aku bakal bikin kamu nggak betah di perusahaan ini. Ya kita lihat aja siapa yang duluan gak betah. Lin Chen hari ini kok kayak beda orangnya. Kamu tunggu aja, kita lihat nanti. Semuanya, ini perwakilan mitra. Su Wanqing dari grup Shengxi. Direktur Su, selamat datang. Halo semua, saya Su Wanqing. Tenang aja Direktur Su, proyek kita ini sepenuhnya saya yang kendalikan, pasti aman. Ini siapa? Dia Lin Chen, cuma karyawan biasa. Cuma bantu-bantu saya aja, nggak usah dipeduliin. Karyawan biasa? Tapi di meja, analisis data inti proyek. Namanya Lin Chen. Dia itu, semua kerja di bawah bimbingan saya. Data intinya, semua saya yang tentuin. Model data dan analisis pasar ini. Semua kamu kerjain sendiri? Saya yang analisis dan susun sendiri.
Semua data mentah ada di sini, bisa dicek kapan aja. Pikirannya jelas, logikanya rapi. Jauh lebih profesional dari penjelasan lisan bos kamu. Wah Direktur Su, berlebihan. Dia itu. Cuma ikutin alur pikir saya aja. Alur pikir bisa ditiru, tapi deduksi data. Dan perkiraan risikonya, semua saya kerjain sendiri. Kamu beda sama yang cuma cari muka, santai aja. Dan cukup percaya diri. Mendeteksi rasa penasaran Suan King. Fluktuasi emosi apresiasi, hadiah masuk 35.000. Buka skill dasar negosiasi bisnis. Direktur Su, mending kita bahas hal penting proyek ini aja. Untuk koordinasi proyek selanjutnya, saya harap Lin Chen yang tangani sepenuhnya. Saya lebih akui kemampuan profesionalnya. Ini, Lin Chen, lihat nih jam tangan edisi terbatas saya. Gimana? Baru beli, banyak anak orang kaya puji berkelas. Bukan belikan? Pinjam buat gaya aja ya. Ngaco aja. Emang saya yang beli. Keluarga saya emang gak miskin, cuma biasa rendah hati aja. Rendah hati? Medsos tiap hari pamer barang mahal, minum teh sore. Pura-pura anak orang tajir, cuma mau cari jodoh kaya aja kan? Urusin hidup gue buat apa? Gue hidup dari hasil sendiri. Salahnya apa sih kalau kita pakai bungkus diri? Lebih baik daripada kamu jujur-jujur. Cuma dapat gaji mati. Pakai bungkus diri gak masalah. Tapi kalau bohong cuma buat cari simpati orang, ya percuma. Aku juga tahu kamu buat gaya-gaya kaya. Sampai sewa rumah aja hampir gak bisa bayar, kan? Bisa nggak sih jangan dibongkar gitu? Kita kan teman sekamar. Kamu bikin aku malu banget di sini. Kamu tiap hari ngejek aku gak berguna. Aku cuma ngomong jujur aja. Terdeteksi Li Mengyao malu marah canggung. Emosi bergejolak, hadiah masuk 150.000 yuan. Lin Chen, kamu keterlaluan banget. Aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Gak ngomong ya udah. Jadi orang yang jujur dah dulu. Lebih baik daripada sok-sokan. Tunggu aja, aku pasti bikin kamu nyesel. Perlakuan kamu ke aku hari ini, aku bakal balas. Sampai kamu nggak betah tinggal di rumah ini. Tunggu aja. Direktur Su, hari ini aku mau laporin rencana terbaru proyek, kerangka keseluruhan. Semua sudah aku optimalkan ulang. Pemasaran awal kita, model keuntungan tahap akhir, semuanya sesuai rencanaku. Kepala Sang, proposal yang kamu baca. Kurang analisis risiko inti, dukungan data. Gak ada yang sama sekali. Lin Chen, di sini bukan tempatmu ikut campur. Duduk yang baik dengerin aja. Versi asli proposal ini aku yang buat. Kamu sembarangan ubah dan hapus konten penting. Lalu diakui sebagai hasil karyamu, nggak etis kan? Ini versi lengkap yang aku simpan. Jejak modifikasi dan catatan waktu bisa dicek. Bandingin aja langsung kelihatan bedanya. Kepala Zhang, ambil hasil kerja bawahan, ubah-ubah terus minta pujian. Kurang ajar banget sih. Ini. Aku cuma bantu dia optimalkan dan sempurnain aja. Itu nggak bisa dibilang rebut jasa orang kan, ya? Kemampuan profesional dan karakter orang, aku lihat jelas. Kerjasama selanjutnya, aku cuma terima proposal dan urusan dari Lin Chen. Terdeteksi kepala Zhang cemburu marah besar. Suan King mengakui dan memuji, emosi bergejolak. Hadiah masuk 90.000 yuan, buka skill tahan tekanan kerja. Bagus, kamu hebat Lin Chen. Kamu memang luar biasa. Ini urusan kerja aja kok. Kerjasama proyek resmi disetujui. Sepenuhnya diserahkan ke Lin Chen. Wah, ini bukan Lin Chen? Kamu punya uang buat belanja di tempat kayak gini. Orang miskin juga datang ke klub mewah. Kamu punya uang? Bisa bayar atau tidak, itu bukan urusan kalian. Jangan paksa diri, aku tahu betul keadaanmu. Gajimu per bulan, beli baju saja tidak cukup. Jangan-jangan setelah aku putuskan, kamu jadi trauma. Lalu mulai boros. Suite presidensial. Kartu ini cuma untuk member VIP. Mana mungkin kamu punya? Tidak mungkin, kamu tidak layak punya ini. Pasti pinjam dari orang lain, kan? Layak atau tidak, bukan urusanmu. Terdeteksi Sumeni shock dan tidak percaya. Perasaan terpuruk bergejolak, hadiah 200.000 yuan masuk. Emosi penyesalan awal terpicu, bisa diperdalam nanti. Hati-hati saja. Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Apa aku salah lihat? Dia ternyata punya kemampuan tersembunyi. Lin Chen, coba minuman spesial buatanku. Kalau ada urusan, langsung saja, jangan sungkan. Aku cuma mau minta maaf. Selama ini selalu mengejemukmu, itu salahku. Maafkan aku. Jangan dihitung ya. Tiba-tiba berubah sikap. Pasti ada maksud jahat. Ah mana ada, aku benar-benar kagum sama kamu. Kaya dan berbakat, nanti aku yang cuci baju masak untukmu. Bersin rumah. Kalau ada peluang bisnis,
Ajak aku dong, bagi sedikit. Kamu cuma mau cari jalan pintas, tidak mau kerja keras. Perempuan kerja keras capek loh, ikut kamu santai dapat uang enak. Gimana kalau kita coba pacaran? Aku pasti lebih baik dari Sumeni. Kamu cuma lihat uangku, bukan diriku. Tidak usah berpura-pura. Aku lihat uangmu? Aku rasa kamu orang baik kok. Terdeteksi Limenyo harap, kecewa, tidak terima. Emosi bergejolak terus, hadiah kecil bertambah. Tugas baru, buat target merasa sangat terpuruk. Hadiah selesai, 300.000 yuan. Jadi orang yang jujur, cari kerja yang baik. Lebih terpercaya daripada cuma mau numpang orang. Kalau aku tunjukkan yang terbaik, kamu pertimbangkan kasih kesempatan? Tergantung sikapmu nanti. Lin Chen belakangan ini sukses banget. Dekat banget sama Direktur Su itu. Bisa jadi mereka punya hubungan khusus. Masa sih? Aku lihat Lin Chen tidak seperti orang begitu. Apa tidak seperti? Ingat, jangan nilai dari penampilan. Bisa jadi dia pandai merayu perempuan. Lo cuma andalkan direktur cewek buat cari jalan pintu ya? Kalau enggak, cuma modal kemampuannya doang. Mana mungkin bisa dapat proyek inti? Bener kata lo semua. Aku udah curiga dari dulu. Lo bilang dia nggak ada background, nggak ada koneksi. Tiba-tiba disukai Direktur Su, pasti ada maunya. Iyalah, seharian sok col, sok tenang gitu. Aku kasih tahu, sebenarnya dia cuma cari jalan pintu doang. Asyik banget yang ngegosipin orang di belakang. Kita cuma ngobrol santai di sini, kok sensitif banget sih? Ngobrol santai aja bisa fitnah aku tanpa bukti. Hasil proyekku udah jelas di atas meja, data dan rencananya bisa dicek semua orang. Perlu cari jalan pintu buat naik? Rencana Lin Chen, menurutku emang bagus kok. Aku udah lihat, walaupun rencanamu bagus. Deket banget sama Direktur Su, ya wajar orang lain ngomongin. Kalau nggak bersalah, nggak perlu takut. Aku bertahan pakai kemampuan profesional. Nggak kayak orang-orang tertentu, cuma bisa ngambil jasa orang lain, nyalahin orang, ngegosip di belakang. Ya udah, aku salah ngomong, oke? Santai aja, nanti kita kerja sama kasih dia jebakan besar. Biar dia jatuh berat. Oke bos, aku dengerin deh. Aku ajak lo keluar, mau ngobrolin rencana ke depannya. Kerja sama jangka panjang. Silakan Direktur Su bilang, aku dengerin. Aku sangat apresiasi kemampuan profesional dan sikap kerjamu. Tidak rendah diri, tidak sombong, bisa diandalkan. Berbeda banget sama orang kantoran yang cuma bisa menjilat. Cuma ngerjain tugas aja kok. Terlalu rendah hati. Ada orang yang punya kemampuan tapi nggak punya visi. Lo punya kemampuan, kelas sifat tenang, langka banget. Terima kasih atas pengakuan Bos Su. Aku punya beberapa proyek dan sumber daya bagus. Pengen kerja sama jangka panjang sama lo secara pribadi. Lepas dari level perusahaan lo, kita bisa menang bersama. Aku lihat potensimu. Ini kontrak pribadi yang aku siapin. Surat minat, lo lihat dulu. Mendeteksi kepercayaan Swan King terhadap host. Fluktuasi emosi, hadiah digandakan, 70.000 yuan masuk. Membuka keterampilan wawasan bisnis. Aku baca dulu dengan teliti, baru kasih jawaban. Aku percaya sama visi dan wawasan lo. Kedepannya, kalau ada kesulitan dalam hidup atau kerja, langsung bilang aja ke aku, jangan sungkan. Terima kasih banyak atas perhatian Bos Su. Lin Chen, kasih tahu semua, malam ini overtime semua. Nggak ada pengecualian. File mendesak ini harus lo selesain sebelum jam 8 besok pagi. Setiap data, setiap detail, nggak boleh ada yang salah. Kurang satu data, salah satu tanda baca, nggak boleh. Semua tanggung jawab akan menjadi bebanmu. Manajer Sang, kamu pasti paham, dokumen ini adalah bagian dari kerjaan Departemen Pemasaran. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan bidang teknologi yang saya tangani. Bukan bagian dari tugas saya. Saya tidak punya kewajiban untuk menerimanya. Sekarang saya beritahu dengan jelas, kerjaan ini sekarang jadi tanggung jawabmu. Saya atasanmu, saya yang atur kerjamu, kamu harus lakukan. Kamu tidak punya ruang untuk tawar-menawar dengan saya. Kalau memang tidak mau kerjakan, kamu bisa langsung bilang. Kualifikasi penilaian terbaik kuartal ini, saya langsung cabut untukmu. Iya ya, betul juga. Manajer Lin Chen sendiri yang atur kerjaan. Masih tidak mau kasih muka, nggak baik kan? Semua orang kerja lembur. Hanya kamu yang istimewa, apa kamu merasa lebih tinggi dari kami? Kamu, cepat terima saja. Jangan tunda-tunda progres kami semua. Taruh saja di situ. Saya hapus semua cadangan di komputermu. Lihat besok bagaimana kamu bisa bertanggung jawab, tunggu saja dipecat perusahaan. Manajer, kamu memang cerdik, langkah ini cukup kejam. Kali ini, pasti bisa memaksanya pergi.
Lihat masih berani melawanmu atau tidak, lihat nanti. Masih bisa tidak patuh pada peraturanmu. Hanya dengan cara seperti ini mau hapus file dan ganggu saya. Terlalu naif. Mendeteksi perhitungan licik manajer Zhang. Emosi negatif mempersulit dengan sengaja. Liu Fei bersukacita atas kemalangan orang lain. Emosi negatif menjelat ke atas, fluktuasi emosi mencapai standar. Hadiah masuk 400.000 yuan. Kamu pikir dengan hapus cadangan lokal, semuanya beres? Saya sudah buat 3 lapis cadangan di cloud. Setiap cadangan ada sinkronisasi real time. Yang kamu hapus cuma versi lokal, sama sekali tidak berguna. Kamu berusaha keras mempersulit saya, pada akhirnya. Hanya akan jadi batu angkat sendiri, jatuhkan kaki sendiri. Kamu ternyata menyiapkan jalan keluar. Kamu sengaja, ya kan? Bersikap baiklah, nanti bisa bertemu lagi, kerjaan banyak buat cadangan. Baru tidak akan diatur orang, kamu berkali-kali menindas bawahan. Sengaja mempersulit, menganggap kesabaran orang lain sebagai kelemahan. Kamu pikir tidak ada yang bisa mengaturmu, tidak ada yang bisa membongkarmu. Baik, kamu memang hebat, tunggu saja, cara ini tidak berhasil. Saya masih punya cara lain untuk menghadapimu, saya tidak akan melepaskanmu. Lin Chen, tunggu sebentar, saya ada yang mau bicara. Saya masih ada urusan, kalau ada apa langsung bilang saja. Lin Chen, maaf. Sebelumnya saya terlalu impulsif dan egois, bicara saya juga keterlaluan. Banyak kata yang menyakitkan hatimu, jangan dipikirkan. Maafkan saya kali ini, ya? Putus itu kamu yang ajukan, dulu kamu meremehkan saya tidak punya kemampuan. Gak romantis, gak ada masa depan. Bilang aku gak bisa kasih hidup yang kamu mau. Nilai aku gak ada apa-apanya, sekarang bilang gini. Gak usah sok-sokan. Aku tahu dulu aku salah. Aku sama si anak orang kaya itu. Setelah lama pacaran, baru sadar dia cuma main-main aja. Dia nggak pernah serius sama aku. Janji-janji yang dia kasih, semuanya bohong. Sekarang aku baru ngerti, kamu yang layak aku hargai. Sekarang baru ingat kebaikanku ya. Dulu kamu di depan banyak orang. Ngomel aku miskin, gak punya masa depan, langsung ikuti anak orang kaya itu. Waktu pergi, gak bilang gini kan. Waktu itu matamu cuma lihat uang, gengsi. Gak lihat ketulusanku sama sekali. Aku nyesal, Lin Chen, kita balikannya. Aku janji gak akan gengsi lagi, gak akan pamer lagi. Aku gak akan kejar hal-hal yang gak jelas lagi. Aku cuma mau hidup tenang sama kamu. Aku bakal baik sama kamu. Kaca pecah gak bisa utuh lagi, air tumpah gak bisa dikembalikan. Dulu kamu buang aku kayak sampah, anggap ketulusanku gak ada harganya. Sekarang, aku gak butuh kamu balik lagi. Aku gak tertarik sama kamu. Gak bisa maafin aku sekali aja? Aku beneran nyesal. Aku janji bakal berubah, gak akan kayak dulu lagi. Tolong deh, kasih aku kesempatan lagi. Terdeteksi Sumeni sangat menyesal. Emosi negatif sedih, fluktuasi emosi tinggi. Hadiah besar diterima, penyesalan makin dalam. Hadiah utama akan segera terbuka. Penyesalan terbesar hidup adalah melewatkan orang yang salah dilewatkan. Tapi malah balik cari orang yang gak layak. Hargai orang di depan mata. Bukan balik cari mantan. Kamu baik-baik aja deh. Lin Chen, tolongin aku dong. Aku beneran mentok, cuma bisa minta tolong ke kamu. Pelan-pelan, ada apa? Kenapa? Sampai kamu buru-buru gini. Keluarga sakit dirawat di rumah sakit, butuh uang banyak. Aku udah hubungi semua teman, nggak ada yang bisa minjamin uang. Cuma bisa minta tolong kamu. Aku janji, begitu aku ada uang, pasti aku bayar. Di feed kamu, kemarin masih pamer afternoon tea mewah. Sama tas model terbaru. Terus, foto kamu makan di restoran mahal. Kelihatannya hidup enak banget. Keluarga sakit berat. Masih sempat nikmati hidup. Itu foto lama, bukan kemarin. Cuma buat pamer di feed, biar kelihatan. Aku nggak mau diremehin orang. Sebenarnya hidupku nggak enak sama sekali. Jangan bohong lagi. Ini chat kamu dengan sahabatmu kemarin. Tertulis jelas di sini. Kamu bukan karena keluarga sakit, tapi mau minjem duit dariku. Buat beli barang mewah baru, bikin alasan palsu buat minta duit. Menurutmu ini seru? Kok kamu bisa lihat? Chat di HP gue? Kamu ngintip HP gue ya? Gak perlu lihat HP kamu, aku juga bisa tebak niatmu. Punya rasa gengsi itu wajar, mau pamer juga boleh. Tapi jangan pakai kesehatan keluarga buat bikin cerita bohong. Itu keterlaluan banget. Aku salah, beneran salah. Aku cuma lagi gengsi aja. Jadi mikir cara begini buat bohongin kamu. Aku gak boleh bohong. Aku juga gak boleh bercanda soal keluarga. Aku gak berani lagi mendeteksi rasa malu dan bersalah Li Mengyao.
Emosi negatif tertekan, fluktuasi emosi tercapai. Hadiah besar masuk. Aku bisa gebuk rahasiamu. Bisa juga gak tuntut kesalahanmu kali ini. Tapi kalau kamu masih berani bohong minta duit, bercanda soal ginian, kamu langsung minggat, jangan nekos bareng aku lagi. Kita juga gak perlu kenalan lagi. Aku gak berani lagi, aku janji sama kamu. Aku bakal hidup sederhana aja ke depannya. Aku gak bakal pura-pura kayak bohongi orang lagi. Gak bakal gengsi lagi. Lin Chen, kamu keterlaluan banget. Bocorin proyek inti perusahaan ke orang luar, bikin perusahaan rugi besar. Kamu harus tanggung jawab sepenuhnya. Iya bener, gak nyangka kamu gini. Cuma demi dikit duit. Dia jual kepentingan perusahaan, dia hianat perusahaan. Gak bener banget ya? Biasanya pura-pura baik-baik. Gak nyangka niatnya jahat banget. Omong doang, jangan fitnah aku sembarangan. Kalau berani, kasih buktinya. Jangan asal nuduh di sini. Atau minta maaf sama aku, tarik omonganmu barusan. Bukti? Pasti ada dong. Dokumen ini bukti terbaik, tertulis jelas di sini. Ada jejak operasimu, masih mau cari alasan? Cuma gini, ini jelas rekaman palsu buatanmu. Alamat IP-nya bukan punyaku, waktu kerja yang tercatat. Juga gak cocok sama jam kerjaku. Cek dikit aja. Bisa ketahuan tipu muslihatmu. Kamu asal-asalan banget. Jangan cari alasan lagi. Saksi sama barang bukti udah lengkap. Masih ngeles apa? Mana mungkin atasan salah tuduh kamu? Pasti kamu yang salah, tutup-tutupi kebenaran. Saya tidak berdalih. Semua orang bisa lihat, ini adalah lo kerja lengkap dari awal sampai akhir. Ditambah catatan pengiriman dan penerimaan dokumen, membuktikan dengan jelas. Saya tidak bocorkan data perusahaan manapun. Justru kamu, manajer Chang, mengambil proyek sampingan secara diam-diam. Menyalahgunakan sumber daya perusahaan, merampas prestasi bawahan. Semua ini saya punya buktinya. Kapan kamu kumpulkan bukti-bukti ini? Kamu sengaja menguntit saya, ya? Emosi negatif kepanikan dan kekacauan. Emosi negatif Liu Fei, canggung dan bingung. Fluktuasi emosi seluruh staf, terkejut. Hadiah tiba. Berjalan lurus duduk tegak, saya tidak pernah sengaja menargetkan siapapun. Tapi karena kamu mau main licik. Jangan salahkan saya kalau saya tidak sopan. Soal main licik, kamu masih hijau. Baik. Kamu memang kejam. Kamu tunggu saja, saya akan cari pimpinan untuk minta keadilan sekarang juga. Saya tidak percaya, tidak ada yang bisa mengatasi kamu. Lin Chen, tunggu sebentar. Saya baru keluar dari kantor pimpinan, katanya. Manajer Zhang bekerja sama dengan kenalan di perusahaan. Sengaja menjelekkan kamu, menjebakmu, ingin mengusirmu. Saya sudah menduga dia akan berbuat begitu, jadi saya sudah siap. Semua bukti yang bisa membuktikan saya tidak bersalah sudah saya rapikan. Tidak takut fitnahnya, juga tidak takut dia cari pimpinan minta keadilan. Baguslah. Saya sudah jelaskan secara rinci ke pimpinan. Tentang karakter dan kemampuan profesionalmu, juga sudah saya sampaikan. Tentang tingkah laku manajer Zhang sehari-hari. Saya selalu mendukungmu. Pimpinan sudah paham. Mereka tidak akan mudah percaya pada kata-kata sepihak manajer Zhang. Terima kasih banyak Direktur Su atas bantuannya. Kalau bukan karena kamu kali ini, saya mungkin harus menghabiskan banyak tenaga. Baru bisa membuktikan diri saya tidak bersalah. Tidak usah terima kasih, saya hanya bertindak adil saja. Sudah lama saya di perusahaan ini, sudah melihat. Terlalu banyak intrik dan saling sikut di dunia kerja. Orang seperti kamu yang punya kemampuan dan prinsip, masih bisa berpegang pada batasan. Sungguh sangat langka. Saya hanya berpegang pada hati nurani, melakukan pekerjaan saya dengan baik. Tidak cari masalah, tidak takut masalah. Juga tidak ikut arus. Hal yang tidak pantas dilakukan, saya pasti tidak akan lakukan. Nanti kalau di perusahaan ada yang menyusahkanmu lagi, menjebakmu, atau manajer Zhang cari masalah lagi, langsung bilang ke saya yang dukung kamu. Tidak akan kamu melakukan tidak adil lagi. Repotkan Direktur Su, maaf merepotkan. Terdeteksi Swan King peduli. Mempertahankan emosi positif, apresiasi fluktuasi emosi memenuhi standar. Hadiah ganda telah dikreditkan membuka kunci keterampilan jaringan profesional tingkat lanjut. Mendukung perkembangan host selanjutnya. Jangan sungkan denganku, kebetulan aku juga mau pulang kerja. Aku antar kamu pulang saja, Sarah. Di perjalanan kita bisa bahas rencana selanjutnya. Agar manajer Zhang tidak main curang lagi. Host telah memicu berbagai fluktuasi emosi secara kumulatif. Memenuhi syarat untuk upgrade sistem. Sistem kekayaan emosi resmi diupgrade, upgrade berhasil. Aturan baru telah berlaku. Setelah upgrade, ada aturan baru apa? Kasih tahu aku. Apa bedanya dengan sebelumnya? Aturan baru sebagai berikut, harap diingat host. Pertama, memicu emosi negatif orang lain. Seperti marah, iri, takut, bersalah, DLL. Jumlah hadiah dikurangi setengah. Kedua, memicu emosi positif seperti tersentuh, kagum, penyesalan, kebaikan.
jumlah hadiah digandakan. Ketiga, jika host sengaja menciptakan konflik jahat dalam jangka panjang, secara aktif memprovokasi orang lain, sistem akan mulai melepas ikatan, hingga benar-benar keluar. Keempat, membuka fungsi baru. Host dapat menggunakan hadiah sistem untuk menukar aset fisik, saham perusahaan, sumber daya startup, dan berbagai hak manfaat praktis lainnya. Oh begitu? Ternyata sistem tidak memintaku hanya menggoda cewek. Atau balas dendam, juga tidak mengandalkan menghitung orang lain untuk kaya mendadak. Tapi untuk membantuku tumbuh, belajar mengenali dan membedakan orang. Tetap memegang prinsip. Kalau hanya mengandalkan menghitung orang lain, memanfaatkan emosi negatif orang, memang bukan solusi jangka panjang. Meski dapat uang banyak, tidak dapatkan pertumbuhan sejati. Malah, bikin diri sendiri semakin sempit pikiran. Ke depan, aku harus lebih banyak berbuat baik, banyak jalin hubungan baik. Kurangi balas dendam jahat. Tidak lagi memicu emosi negatif orang lain. Mengandalkan kemampuan sendiri untuk berdiri tegak. Kematangan mental host meningkat pesat. Mencapai target tahapan, membuka kunci dana startup besar. Dana awal telah ditransfer ke akun host. Dapat digunakan host untuk startup selanjutnya. Bagus sekali, ini yang kubutuhkan. Kebetulan, aku juga sedang punya ide untuk startup. Tidak mau terus terjebak di perusahaan. Terus menerima kesulitan dan intrik orang lain. Mulai sekarang aku jalani jalan yang benar. Bekerja mengandalkan kemampuan sendiri, startup dengan tulus. Tidak lagi mengandalkan hadiah negatif sistem, tapi mengandalkan usaha sendiri. Hidup dengan nilai diri sendiri. Rencana apa ini? Sama sekali tidak sesuai permintaanku. Banyak celahnya, sudah menunda jadwal kami. Hari ini kamu harus kasih penjelasan, atau kita hentikan kerjasama. Aku akan tuntut tanggung jawabmu. Maaf. Sungguh maaf ya, saya terlalu ceroboh. Saya tidak memeriksa dengan baik, saya segera perbaiki, sekarang juga saya perbaiki. Saya pasti berikan solusi sesuai permintaan Anda. Berikan saya kesempatan lagi tolong. Minta maaf bisa ganti rugi saya. Kerugian saya Anda yang ganti Anda. Ini buang-buang waktu dan tenaga saya. Halo Pak, maaf sekali bikin Anda marah. Silakan duduk dulu. Saya penanggung jawab proyek ini. Proyek Lincen serahkan pada saya. Ada masalah apapun saya yang komunikasi. Bisa putuskan, bisa jamin solusinya tepat. Tidak ganggu jadwal saya. Tenang saja, saya bisa putuskan. Bagian solusi ini yang tidak puas. Dan kebutuhan Anda sebut satu persatu saya di sini. Langsung sesuaikan dan optimalkan, perbaiki satu persatu. Jamin sesuai harapan, tidak tunda jadwal Anda. Baik, saya jelaskan lagi. Anda memang profesional dan andal, logika jelas, pertimbangan lengkap. Jauh lebih andal dari cewek itu, oke, sesuai kata Anda. Saya percaya Anda bisa selesaikan, kita lanjut kerjasama. Baik, terima kasih atas kepercayaannya. Sungguh solusi detail Anda. Baik, saya antar Anda. Lincen, terima kasih banyak, kalau bukan Anda. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Klien itu temperamennya memang tidak baik. Tidak apa-apa, rekan kerja harus saling bantu. Maaf ya, dulu saya tidak seharusnya mengucilkan Anda. Semua salah saya, nanti tidak akan lagi. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa, nanti kerja baik-baik. Lincen, saya mohon tolong jangan serahkan. Bukti tentang saya di tangan Anda jangan diserahkan. Boleh tidak? Dulu Anda terus lempar tanggung jawab hapus file kerja saya. Bahkan fitnah dan jebak saya, cari segala cara utak-atik dan tekan saya. Saat mendesak saya ke ujung tanduk. Kenapa tidak pikirkan beri saya jalan? Saya tahu salah Lincen, lihat saya. Usia saya tidak muda lagi, pekerjaan ini sangat penting. Kalau saya dipecat perusahaan di blacklist industri, hidup saya hancur total. Anda orang besar, maafkan saya kali ini. Saya nanti tidak berani lagi, oke? Anda tekan pendatang baru, ambil jasa bawahan, cari uang pribadi. Memalsukan bukti untuk menjebak rekan kerja, moralnya buruk. Sudah terlalu banyak melakukan hal yang melawan hati nurani, bukan aku yang tidak mau melepaskanmu. Tingkah lakumu sendiri tidak pantas mendapatkan maaf orang lain. Juga tidak pantas mendapatkan simpati orang lain. Aku tahu aku salah, aku dulu melakukan banyak kesalahan. Aku tidak akan berani lagi nanti. Aku minta maaf, aku tidak akan menyerangmu lagi. Aku tidak akan main belakang lagi, oke? Aku pasti akan bekerja dengan jujur, kumohon. Jangan laporkan ini ke perusahaan. Mendeteksi emosi negatif ketakutan dan rendah diri dari supervisor Zhang. Emosi memohon ampun berfluktuasi memenuhi standar. Hadiah telah masuk. Aku tidak akan menendang orang yang jatuh, juga tidak akan sengaja menjatuhkanmu. Apalagi sengaja menyusahkanmu, tapi kalau berbuat salah harus bertanggung jawab. Ini prinsip hidup, sekaligus aturan di tempat kerja.
Untuk pihak atasan, aku hanya akan menyerahkan bukti apa adanya. Tidak akan melebih-lebihkan hasil akhirnya. Tergantung pada tingkah lakumu sendiri. Pantas tidaknya mendapatkan maaf. Sekarang benar-benar hancur. Pekerjaanku, masa depanku semuanya hancur. Lin Chen, aku sudah memutuskan, aku akan pindah keluar. Hari ini juga pergi. Kenapa tiba-tiba mau pindah? Bukannya sebelumnya bilang. Belum menemukan rumah yang cocok, jadi tinggal dulu di sini. Apa aku membuatmu tidak nyaman? Bukan, tidak ada hubungannya denganmu, aku sendiri yang sadar. Selama tinggal serumah denganmu, melihatmu bangkit perlahan dari titik terendah, bekerja dengan jujur, memegang prinsip diri, menjadi lebih baik sedikit demi sedikit berusaha sendiri, bandingkan dengan diriku. Setiap hari hanya tahu pamer dan iri, selalu ingin cari jalan pintas, selalu ingin mengandalkan cara-cara lain. Memuaskan gengsi sendiri, sering bohong kepadamu. Sebenarnya hidup sangat hampa, sangat palsu. Bisa sadar, bisa mengenali masalah diri sendiri, itu sudah bagus. Orang tidak takut salah, yang ditakutkan tahu salah tapi tidak berubah, asal bisa sadar. Kapanpun tidak terlambat, yang paling bisa diandalkan adalah diri sendiri. Pemberian orang lain, bisa hilang kapan saja. Terima kasih Lin Chen, kalau bukan kau, aku mungkin masih hidup di dunia palsu. Nanti kalau ada waktu aku akan sering mengunjungimu, memberitahumu kabar terbaruku, mendeteksi penyesalan Limenyao. Emosi positif, kesadaran dan rasa syukur, fluktuasi emosi hebat. Hadiah besar berlipat ganda telah masuk, nanti aku pasti akan berusaha keras. Menapak bumi, tidak mengecewakan diri sendiri. Juga tidak mengecewakan nasihatmu. Lin Chen, akhirnya aku menemukanmu. Aku tahu salah, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Maafkan aku, balik sama aku, ya? Minta balikan di depan umum itu memalukan banget. Dulu ngeluh aku miskin. Gak perlulah main drama kayak gini di depan umum. Kamu gak cuma bikin malu dirimu sendiri, tapi juga bikin aku susah. Aku nggak peduli orang lain ngeliat aku kayak apa. Aku juga nggak peduli malu atau enggak, yang penting kamu. Aku udah putus total sama si anak orang kaya itu. Aku akhirnya sadar, dia cuma main-main sama perasaanku. Dia nggak pernah beneran sayang sama aku. Cuma kamu yang beneran baik sama aku. Lin Chen, kasih aku kesempatan lagi, aku mau berubah. Aku nggak akan lagi matre dan suka pamer. Aku mau hidup tenang sama kamu, nggak akan ninggalin kamu lagi. Gak usah nyeret-nyeret orang lain, kita udah selesai dari dulu. Sejak kamu waktu itu di depan semua orang. Ngata-ngatain aku miskin dan gak punya kemampuan, lalu ninggalin aku. Aku gak akan balik lagi. Aku juga gak akan kasih kamu kesempatan lagi. Lupakan saja harapanmu itu. Aku beneran salah, nggak seharusnya aku matre kayak gitu. Nggak seharusnya sok-sokan, tapi sekarang ngomong apapun udah telat. Setelah diperiksa secara menyeluruh oleh perusahaan, dipastikan bahwa selama masa jabatannya, Kepala Zhang melakukan pencurian prestasi, lempar tanggung jawab, sengaja menyulitkan bawahan, memasukkan bukti untuk memfitnah rekan kerja, melanggar aturan untuk kepentingan pribadi, dan menerima pekerjaan sampingan tanpa izin. Melanggar peraturan perusahaan, tindakannya parah dan berdampak sangat buruk. Sekarang dikeluarkan pemberitahuan resmi. Kepala Zhang dipecat. Sekaligus dimasukkan ke daftar hitam industri, tidak akan dipekerjakan lagi. Bos, jangan perlakukan aku seperti ini. Aku udah kerja bertahun-tahun di sini, nggak ada jasa ya setidaknya ada pengorbanan. Kamu nggak bisa senaknya pecat aku. Kamu bahkan masukkan aku ke daftar hitam industri. Aku masih harus hidup, aku masih perlu cari kerja. Gimana aku bisa hidup? Peraturan perusahaan. Nggak boleh dilanggar oleh siapapun. Sudah melakukan banyak pelanggaran dan hal-hal nggak bermoral. Harus tanggung konsekuensinya. Ini akibat ulahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Selama masa jabatannya, Lin Chen berperilaku baik, kemampuan profesionalnya menonjol, bertindak stabil dan adil. Menghadapi kesulitan dan fitnah dengan tegas tanpa takut. Bahkan bisa membantu rekan kerja menjaga kepentingan perusahaan, performanya sangat bagus. Sekarang secara resmi Lin Chen dipromosikan menjadi kepala proyek. Gajinya naik 2 kali lipat. Bertanggung jawab penuh atas proyek inti perusahaan. Semoga kedepannya bisa menciptakan nilai lebih bagi perusahaan. Selamat ya, Kepala Lin. Memang pantas dapat, selamat. Lin Chen, aku sungguh senang untukmu. Selamat atas promosimu, ini memang pantas kamu dapatkan, sepadan dengan usaha. Kedepannya, aku akan sungguh-sungguh belajar darimu. Bekerja dengan tekun, tidak ceroboh lagi seperti dulu. Kedepannya, perusahaan butuh anak muda seperti Lin Chen. Yang punya prinsip, kemampuan, dan visi. Semoga kalian semua bisa belajar dari Lin Chen. Bekerja tekun, pegang teguh prinsip. Bersama-sama kembangkan perusahaan jadi lebih baik.
Terima kasih atas pengakuan dan kepercayaan perusahaan. Juga terima kasih atas kepercayaan rekan-rekan. Aku akan bertanggung jawab baik. Tidak mengecewakan harapan perusahaan. Juga tidak mengecewakan kepercayaan rekan-rekan. Akan pimpin tim mengerjakan proyek dengan baik. Berusaha ciptakan nilai lebih bagi perusahaan. Mendeteksi rasa kagum semua orang pada host. Emosi positif, pengakuan, dan doa memenuhi standar fluktuasi. Hadiah besar telah masuk. Selesai. Semuanya selesai. Lincoln, sekarang kamu di perusahaan sudah benar-benar dipromosikan, berdiri kokoh. Dapat pengakuan perusahaan dan rekan, aku sudah kumpulkan. Banyak koneksi dan sumber daya, bagaimana kalau kita kerjasama, buat bisnis kita sendiri, tidak terikat orang lain lagi. Jadi bos sendiri, bagaimana? Aku juga ada rencana usaha, sudah lama dipikirkan. Cuma, belum ada mitra kerja dan kesempatan yang tepat. Saran yang kamu ajukan ini, sangat cocok dengan pikiranku. Kita pasti bisa kerjasama. Bagus. Sudah kuduga kamu akan setuju, aku sudah punya rencana. Kita fokus pada aset ringan dan koneksi proyek. Modal ini modal kecil, risiko rendah. Tidak butuh tempat dan peralatan rumit. Bisa mulai dengan biaya rendah, permintaan pasar juga besar. Prospeknya juga sangat bagus. Gagasan ini bagus dan layak. Aku punya modal. Dan pengalaman serta kemampuan eksekusi proyek, aku bisa urus modal. Dan tanggung jawab eksekusi proyek. Kamu punya koneksi dan ide operasi, kamu urus koneksi sumber daya. Koordinasi operasi, saham, kita bagi sesuai kontribusi masing-masing. Pembagian wajar, adil, saling tidak rugi. Bagus. Sudah kuduga kerjasama denganmu pasti bisa diandalkan. Kamu tenang dan strategis, kerja tidak gegabah, tidak terburu-buru. Pertimbangan matang, punya prinsip dan batasan. Adalah mitra kerja terbaik dalam pikiranku. Aku tenang kerjasama denganmu. Mendeteksi kepercayaan Swan King pada host. Emosi positif, apresiasi, dan harapan memenuhi standar fluktuasi. Hadiah ganda telah dikirim, kemampuan manajemen bisnis terbuka. Membantu tuan rumah dalam pengembangan usaha. Mari kita mulai sekarang, segera susun perjanjian kerjasama. Konfirmasi detail-detailnya, lalu daftarkan studio. Proyek usaha resmi dimulai, kerjasama segera dijalankan. Seperti katamu, lakukan langkah demi langkah dengan mantap. Tidak terburu-buru, satu langkah satu jejak. Kembangkan usaha kita perlahan hingga sukses. Bangun reputasi dan merek kita sendiri. Buruk, Lincoln ada masalah besar. Mitra kerjasama kita sebelumnya tiba-tiba menarik investasi. Tidak memberi alasan, dan pesaing sengaja menekan harga. Pesaing merebut proyek kita. Kita langsung terjerumus dalam krisis. Kalau tidak menemukan mitra baru, proyek kita tidak bisa berjalan. Studio mungkin juga tidak bertahan. Jangan panik, aku sudah menduga ini terjadi. Aku sudah siapkan rencana cadangan dan sumber daya mitra lain. Tidak akan membiarkan studio kita terpuruk. Benarkah? Tapi persaingan pasar sekarang sangat ketat. Pesaing semua bersaing, cari mitra baru mendadak. Sungguh sulit, dan waktu kita juga terbatas. Kalau tidak bisa temukan mitra baru, semua usaha kita sia-sia. Tenang, persaingan curang pesaing hanya sementara. Mereka merebut proyek dengan menekan harga. Tidak punya kemampuan profesional dan kualitas layanan yang cukup. Kita mengandalkan reputasi profesional dan kemampuan eksekusi proyek. Ini keunggulan inti kita, asalkan kita tetap pertahankan keunggulan kita. Pasti bisa. Temukan mitra yang tepat. Aku akan hubungi mitra cadangan yang sudah disiapkan, sambil sesuaikan rencana proyek. Tunjukkan keunggulan unik kita, sasarkan mitra yang tepat. Selesaikan krisis secepatnya. Kamu terlalu tenang menghadapi krisis sebesar apapun. Kamu tetap tenang dan selesaikan masalah dengan teratur. Masalah sebesar apapun tampak mudah di hadapanmu. Denganmu di sini, aku merasa sangat tenang. Berwirausaha memang penuh tantangan. Tidak mungkin mulus, menghadapi krisis itu wajar. Semakin hadapi krisis, semakin harus tenang, jangan panik. Hanya dengan tenang, kita bisa temukan solusi. Bisa masalah. Mendeteksi kekaguman Swan King pada tuan rumah. Emosi positif, cinta, dan kekaguman. Fluktuasi emosi mencapai standar, hadiah besar dikirim. Tuan rumah mengandalkan kemampuan sendiri, tenang hadapi krisis, dan berhasil atasi krisis usaha. Tidak lagi bergantung pada sistem eksternal untuk hadiah, pola pikir berkembang. Karir dan karakter sudah matang, mencapai target sistem tertinggi. Akhirnya aku benar-benar paham makna sebenarnya sistem ini. Bukan untuk mengandalkan rayuan atau balas dendam. Atau memicu emosi orang lain demi kekayaan instan. Tapi memaksaku melihat hati manusia, melatih mental, belajar tumbuh. Belajar mengandalkan kemampuan sendiri untuk bertahan. Sistem yang benar hanyalah batu sandungan di jalan bangkit tuan rumah. Membantu tuan rumah keluar dari titik rendah, mengumpulkan sumber daya awal. Sementara kemampuan, karakter, dan pola pikir diri sendiri adalah kekayaan permanen seumur hidup tuan rumah. Juga fondasi agar tuan rumah bisa bertahan lama. Kini telah membuka kunci manfaat akhir untuk tuan rumah. Memberikan kepemilikan saham perusahaan bernilai miliaran, beberapa aset tetap,
Sumber daya jaringan berkualitas, semua manfaat. Sepenuhnya menjadi milik pribadi tuan rumah, tidak perlu memicu fluktuasi emosi apapun lagi, bisa langsung dinikmati. Kedepannya sistem akan perlahan menyelesaikan misi, otomatis terlepas. Tidak lagi ikut campur dalam kehidupan dan karir tuan rumah. Pada akhirnya tetap harus mengandalkan diri sendiri, dengan bekal ini. Kedepannya aku bisa lebih membumi, fokus membangun karir. Menjadi pribadi baik, tidak bergantung pada sistem. Tidak mengandalkan perhitungan orang lain untuk keuntungan. Tidak cari jalan pintas licik, cari uang dengan jujur. Hidup tenang, pertahankan jati diri dan batasan. Menjadi orang tulus, terpercaya, dan bertanggung jawab. Itulah kehidupan terbaik. Kedepannya aku akan fokus pada karir sendiri. Mengelola studio dengan baik. Berusaha tingkatkan diri, tidak mengecewakan diri sendiri. Dan perjuangan serta pertumbuhan selama ini. Lin Chen, melihatmu bangkit dari titik terendah. Betapapun besar kesulitan atau rintangan yang dihadapi, kau tetap rendah hati, pertahankan prinsip, tidak ikut arus. Tidak kehilangan jati diri, berusaha perlahan jadi lebih baik. Aku sangat mengagumi dan menghargaimu. Sepanjang perjalanan, memang banyak yang dialami. Menghadapi banyak kehangatan dan kedinginan hubungan. Juga mengalami banyak intrik kantor dan kelicikan manusia. Ada titik terendah, kekecewaan, kebingungan. Tapi justru pengalaman ini yang membuatku perlahan tumbuh. Perlahan memahami hati manusia, perlahan menyadari. Apa hal yang paling berharga? Menurutmu apa yang paling berharga? Kekayaan yang kau miliki sekarang, karir, atau yang lain? Yang paling berharga bukan uang, bukan karir. Tapi ketulusan, kebaikan hati, mempertahankan batasan diri. Dan orang-orang berharga di sekitar. Uang dan karir. Hanya pelengkap hidup. Hanya dengan tulus pada orang lain. Pertahankan prinsip, miliki hubungan yang layak dihargai. Hidup baru akan lengkap. Aku bersyukur bisa mengenalmu di saat-saat rendahmu. Bisa menemani melewati masa sulit, merintis usaha bersama. Melihatmu perlahan menjadi lebih baik. Selama bekerja sama, aku tak hanya melihat kemampuan dan wawasanmu, tapi juga kelembutan dan tanggung jawabmu. Bersamamu, aku merasa tenang dan nyaman. Aku juga begitu, terima kasih Wan King. Saat aku difitnah dan disudutkan orang. Kau yang maju membela. Saat aku ragu-ragu. Memutuskan merintis usaha, kau yang tegas berdiri di sisiku. Membantuku berjuang. Tanpamu, mungkin aku tak akan bisa sampai sejauh ini dengan lancar, juga tak akan benar-benar paham. Apa artinya berjuang bersama? Mendeteksi emosi positif tuan rumah dan Swan King. Saling mendukung, saling tulus. Emosi murni dan penuh, memicu hadiah emosi tertinggi. Hadiah telah diterima, proses pelepasan sistem dipercepat. Sisa waktu pelepasan 72 jam. Lin Chen, apapun badai yang menghadap usaha kita. Di masa depan, betapapun banyaknya ketidakpastian. Aku ingin selalu di sisimu, berjuang bahu-membahu. Membesarkan studio kita bersama. Menjalani hidup yang tenang dan nyaman, ya? Baik, aku janji. Sisa hidup kita, apapun yang terjadi. Kita hadapi bersama, berusaha bersama, tak saling mengecewakan. Juga tak menyia-nyiakan pengorbanan dan pertumbuhan kita selama ini. Lin Chen, kita berhasil. Berkat kerja keras kita belakangan ini, kita tak hanya menemukan mitra baru, tapi juga dapat 3 pesanan berkualitas. Reputasi studio kita semakin baik. Sekarang banyak perusahaan yang menghubungi kita untuk kerjasama. Akhirnya kita keluar dari krisis, berdiri tegak. Ini bukan hasilku sendiri. Ini hasil kerja keras kita semua. Hasil kerjasama dan persatuan kita bersama. Terima kasih juga, Wan King, kerja kerasmu belakangan ini. Tanpa koordinasi dan pengelolaanmu, koneksi sumber dayamu, kita tak akan cepat keluar dari kesulitan. Betul, semua sudah kerja keras belakangan ini. Mereka lembur siang malam, mengerahkan tenaga untuk proyek. Kehormatan ini milik setiap orang di studio kita. Kedepan kita terus berusaha, manfaatkan peluang. Buat usaha kita lebih besar dan baik. Tak sia-siakan pengorbanan semua. Kita sudah lewati masa sulit bersama. Tak menyerah, studio akan semakin maju. Mendeteksi emosi positif tim, syukur, semangat juang, serta pencapaian tuan rumah dan Swan King. Kebahagiaan memenuhi target fluktuasi emosi. Hadiah besar terakhir sudah diterima. Sistem siap dilepaskan, akan segera dilepaskan. Semoga sisa hidupmu lancar dalam karir, sehat dan bahagia. Sistem, terima kasih. Selama ini kamu jadi batu loncatanku. Juga pengingatku, membawaku keluar dari titik rendah. Membuatku belajar tumbuh, melihat jelas sifat manusia. Juga mendapatkan cinta dan karir yang berharga. Kedepannya aku akan hidup mandiri, membangun karir dengan baik. Tidak akan menyia-nyiakan pendampingan dan bantuanmu selama ini. Ada apa, Lin Chen? Ada yang mengganggu pikiran? Tidak apa, cuma merasa semuanya sudah selesai. Kedepannya, kita tidak perlu lagi bergantung pada kekuatan luar. Dengan usaha sendiri pun bisa hidup dengan baik. Kita bersama-sama membangun studio ini. Untuk menjalani hidup dengan baik.